Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Kurniasi, NIM 1914-10125, kelas XD Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS pengantar ekonomi makro. Yang pertama ialah bagaimana kebijakan moneter ekspansif dapat mempengaruhi output keseimbangan perekonomian nasional. Nah, sebelum kita menjawab atau menjelaskan tentang pengaruh outputnya, pengaruh moneter ekspansifnya, maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah guna menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian, dan tujuannya adalah untuk menanggulangi kelesuan atau kelemahan ekonomi yang sedang terjadi. Nah, kemudian kenapa sih dapat mempengaruhi output keseimbangan perekonomian nasional itu? Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kebijakan moneter ini dapat mempengaruhinya. Nah, karena kebijakan moneter ekspansif ini memang diterapkan ketika perekonomian sedang down atau depresi, atau yang bisa disebut dengan deflasi. Jika ini terjadi, maka akan menyebabkan peningkatan harga atau peningkatan angka pengangguran dan peningkatan permintaan masyarakat akan suatu barang. Nah, kemudian selain daripada dua itu dampaknya, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang terjadi akibat inflasi ini. Nah, dalam hal ini, pemerintah harus bergerak cepat untuk menyeimbangkan perekonomian nasional supaya tidak terjadi tidak terjadi down atau deflasi. Nah, untuk itu pemerintah harus segera menerapkan kebijakan moneter ekspansif ini supaya keseimbangan perekonomian Indonesia atau nasional dapat berjalan dengan sesuai yang direncanakan. Kemudian selain itu, kebijakan ini pula dapat menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan masih banyak lagi sesuai dengan tujuan daripada kebijakan moneter ekspansif ini. Kemudian kita lanjut. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan berbagai kondisi keseimbangan perekonomian yang akan terjadi jika diikuti dengan inflasi. Nah, untuk mengetahui berbagai kondisinya, maka kita juga harus mengerti apa itu inflasi sebenarnya. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan secara terus-menerus. Kemudian di sini saya akan langsung saja kondisi yang terjadi apabila kondisi ekonomi atau kondisi keseimbangan perekonomian yang akan terjadi jika diikuti oleh inflasi adalah: pertama, kondisi pertumbuhan ekonomi jika saat inflasi dalam tingkat yang terkendali atau stabil, maka ini akan mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut, dan untuk lebih memberikan atau meningkatkan produksinya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang inflasi yang stabil ini akan meningkatkan produksi dan akan terciptanya lapangan pekerjaan. Kemudian, kondisi pertumbuhan ekonomi jika saat inflasi terjadi peningkatan dan sehingga masyarakat akan tidak suka untuk memegang uang rupiah atau uang tunai. Oleh karena itu, daya beli masyarakat akan semakin rendah. Nah, ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang kurang. Kemudian,
kondisi yang ketiga ialah kondisi tarikan permintaan meningkat yang disebabkan oleh atau yang diakibatkan oleh peredaran uang yang meningkat pula. Nah, perekonomian ini disebut dengan nama employment, yang dimana volume likuiditas pasar mengalami peningkatan yang berlebihan. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Bagaimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi output keseimbangan perekonomian nasional? Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit. Oke, baik. Ini sesuai dengan pengaruh kebijakan fiskal sendiri bagi perekonomian suatu negara, yaitu yang pertama, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan seperti inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah. Nah, berdasarkan teori ekonomi Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat dengan karena pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan seperti inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah. Kemudian, berdasarkan teori ekonomi Keynesian, kenaikan belanja atau pemerintah sehingga APBN mengalami sedikit defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran pada saat terjadi resesi atau depresi ekonomi. Kemudian, ketika terjadi inflasi, pemerintah harus mengurangi defisit atau menerapkan anggaran surplus untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Nah, mungkin itu adalah salah satu atau pengaruh atau bisa juga bagaimana. Oke, lanjut kepada soal nomor 3. Bagaimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi output keseimbangan perekonomian nasional. Nah, untuk itu saya akan sedikit menjelaskan tentang itu. Kenapa? Karena dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Nah, kemudian kebijakan fiskal sendiri bertujuan sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi seperti meningkatkan laju investasi, mendorong investasi, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilitas internasional, menanggulangi inflasi, dan meningkatkan dan mendistribusikan. Kebijakan fiskal bertujuan dan mengapa kebijakan sesuai dengan tujuannya sendiri, yaitu tentang kebijakan fiskal itu bertujuan sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi, mendorong investasi, dan meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilitas internasional. Itu sudah jelas sangat berpengaruh kepada keseimbangan output perekonomian nasional. Oke, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih maaf.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.